Kekuasaan mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Oleh karena itu, kekuasaan atau power sangat menarik perhatian para ahli ilmu pengetahuan kemasyarakatan. Sesuai dengan sifatnya sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi tidak memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang baik atau yang buruk. Sosiologi mengakui kekuasaan sebagai unsur yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat. Penilaian baik atau buruk senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat. Karena kekuasaan sendiri mempunyai sifat yang netral, maka menilai baik atau buruknya harus dilihat pada penggunaannya bagi keperluan masyarakat. Kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap masyarakat, baik yang masih bersahaja maupun yang sudah besar atau rumit susunannya. Perbedaan antara kekuasaan dengan wewenang ialah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan. Sementara itu, wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Kekuasaan atau biasa juga disebut power ialah kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi individu ataupun kelompok lain yang biasa terjadi dalam masyarakat agar mereka mau mengikuti keinginan dari yang memegang kuasa. Dalam hal ini, kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah dan juga memberi keputusan-keputusan secara langsung maupun tidak langsung yang akan mempengaruhi tindakan-tindakan individu atau kelompok yang berada di bawah kekuasaannya. Max Weber mengartikan kekuasaan sebagai kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk memaksakan kehendaknya pada suatu orang atau kelompok lain. Ed Siomi, ahli pakar sosiologi dari Amerika Serikat, membedakan kekuasaan menjadi yang pertama, utilitarian. Utility ialah kegunaan atau manfaat yang berkaitan dengan aset ekonomi, di mana bagi mereka yang memiliki sumber daya ekonomi yang besar maka akan memiliki kekuasaan yang besar juga. Contohnya, orang kaya akan cenderung memiliki banyak pembantu karena adanya kebutuhan yang banyak yang tidak bisa diurus secara pribadi, sehingga mereka merekrut sebuah bawahan yang munculnya persepsi majikan dan bawahan yang menyebabkan berkurangnya nilai-nilai sosial, yaitu adanya tindakan kekerasan yang terjadi antara majikan dan bawahan karena adanya rasa yang tidak puas dari majikan terhadap kinerja pembantu tersebut. Yang kedua, coercive. Coercive ialah kekuasaan yang terjadi dikarenakan memiliki kekuatan fisik, senjata, dan lain-lainnya, sehingga kehendaknya kepada orang lain. Contohnya, Amerika Serikat yang dijuluki sebagai negara superpower, sehingga negara tersebut menjadi patokan bagi negara-negara lain baik dalam bidang teknologi maupun kehidupan. Yang ketiga, normatif. Normatif ialah kekuasaan yang terjadi dikarenakan mereka memiliki aset yang berkaitan dengan norma-norma sosial. Biasanya mereka adalah orang-orang yang dihormati, di mana sikap dan perilakunya sesuai dengan norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Dijadikan panutan walaupun tidak kaya. Unsur-unsur pokok kekuasaan. Yang pertama, rasa takut. Perasaan takut ini pada seseorang penguasa menimbulkan suatu kepatuhan terhadap segala kemauan dan tindakan orang yang ditakuti tadi. Rasa takut merupakan perasaan negatif karena seseorang harus tunduk kepada orang lain dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, rasa cinta. Orang lain bertindak sesuai dengan kehendak pihak yang berkuasa untuk menyenangkan semua pihak. Rasa cinta pada umumnya menghasilkan perbuatan-perbuatan yang sifatnya positif. Yang ketiga, kepercayaan. Yang keempat, pemujaan. Pemujaan yaitu seseorang atau sekelompok orang memegang kuasa yang mempunyai dasar pemujaan dari orang lain. Contohnya, kepala suku. Saluran-saluran kekuasaan. Di antaranya yang pertama, saluran militer.
saluran militer yaitu penguasa akan lebih mempergunakan paksaan atau biasa disebut coercion serta kekuatan militer atau biasa disebut military force di dalam melaksanakan kekuasaannya dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut dalam diri masyarakat atau tunduk pada kemauan kekuasaan. Yang kedua, saluran ekonomi. Saluran ekonomi ini dimaksudkan yaitu penguasa berusaha untuk menguasai kehidupan masyarakat dengan jalan menguasai ekonomi serta kehidupan rakyat tersebut. Yang ketiga, saluran politik. Saluran politik ialah penguasa dan pemerintah membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Yang keempat, saluran tradisional. Saluran tradisional bekerja dengan cara menyesuaikan tradisi pemegang kekuasaan dengan tradisi yang dikenal dalam suatu masyarakat, maka pelaksanaan kekuasaan dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir yaitu saluran ideologi. Saluran ideologi ini yaitu adalah penguasa mengemukakan ajaran, doktrin-doktrin untuk menerangkan dan memberi dasar pembenaran bagi pelaksanaan. Kekuasaannya yang diharapkan akan menjelma menjadi sebuah wewenang. Saluran-saluran lainnya seperti melalui alat-alat komunikasi didukung kemajuan teknologi komunikasi sebagai media. Cara-cara mempertahankan kekuasaan. Yang pertama, dengan jalan menghilangkan segenap peraturan-peraturan lama, terutama dalam bidang politik yang merugikan kedudukan penguasa. Yang kedua, mengadakan sistem-sistem kepercayaan melalui agama dan ideologi. Yang ketiga, melalui pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik. Yang keempat, mengadakan konsolidasi horizontal dan vertikal, misalnya memperkuat kekuasaan dengan menguasai bidang-bidang kehidupan tertentu. Selanjutnya adalah definisi wewenang. Wewenang adalah kekuasaan yang pada seseorang atau sekelompok orang yang mendapat pengakuan masyarakat. Weber mengartikan wewenang adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial bertujuan menetapkan kebijakan-kebijakan, menentukan keputusan mengenai persoalan-persoalan penting untuk menyelesaikan pertentangan. Selanjutnya, macam-macam wewenang. Yang pertama ada wewenang karismatik. Wewenang karismatik didasarkan pada karisma, yaitu suatu kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang. Yang kedua adalah wewenang tradisional. Ciri-ciri dari wewenang tradisional yang pertama adanya ketentuan-ketentuan tradisional yang mengikat penguasa yang mempunyai wewenang, serta orang-orang lainnya dalam masyarakat. Ciri yang kedua, adanya wewenang yang lebih tinggi ketimbang seseorang yang hadir secara pribadi. Ciri yang ketiga, selama tidak ada pertentangan dengan ketentuan tradisional, semua orang dapat bertindak secara bebas. Contoh dari wewenang tradisional yaitu di Inggris, jika raja mangkat maka kekuasaan turun dan digantikan oleh putra mahkota. Ketiga, ada wewenang rasional atau legal, berdasarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Yang keempat ada wewenang resmi, sifatnya sistematis, diperhitungkan dan rasional, terdapat pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan-aturan, tata tertib yang tegas dan bersifat tetap. Kelima ada wewenang tidak resmi, berlaku pada kelompok-kelompok kecil, sifatnya spontan situasional dan didasarkan pada faktor saling mengenal dan timbul dalam hubungan-hubungan antar pribadi. Yang keenam, wewenang pribadi, tergantung pada solidaritas antar anggota-anggota kelompok unsur kebersamaan sangat memegang peran. Yang ketujuh ada wewenang teritorial. Wilayah tempat tinggal memegang peran. Unsur kebersamaan cenderung berkurang karena adanya faktor individualisme. Contohnya wali kota. Yang kedelapan ada wewenang terbatas. Wewenang ini tidak mencakup semua bidang atau sektor kehidupan. Contohnya Menteri Pendidikan hanya membahas bidang pendidikan. Yang kesembilan ada wewenang menyeluruh. Wewenang ini tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu. Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya, sehingga orang lain bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kepemimpinan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu formal leadership, yaitu kepemimpinan yang tersimpul dalam suatu jabatan. Yang kedua yaitu informal leadership, atau ruang lingkupnya tanpa batas-batas resmi karena didasarkan atas pengakuan atau kepercayaan dari masyarakat. Adapun fungsi dari kepemimpinan yang pertama yaitu fungsi instruktif. Fungsi ini menempatkan pada pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap bawahannya.
Yang kedua yaitu fungsi konsultatif. Bawahan dapat berkonsultasi pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi partisipasi. Pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para pesertanya sehingga mereka juga turut berpartisipasi dalam suatu proyek. Yang keempat yaitu fungsi delegasi. Pemimpin mampu mendelegasikan wewenang kepada orang lain yang sesuai dengan tujuan perusahaan atau tugas tersebut. Yang kelima yaitu fungsi pengendalian. Pemimpin mampu mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif dalam bertugas untuk mencapai tujuan. Adapun tujuan dari kepemimpinan, yang pertama yaitu mencapai tujuan. Kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu memotivasi orang lain agar bisa melakukan hal dengan baik dalam suatu perusahaan atau kelompok. Isu yang sedang berkembang terkait tema kelompok kami ialah isu korupsi yang ramai diperbincangkan di tengah krisis pandemi COVID-19 di Indonesia yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus korupsi dana bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19. Seperti yang kita ketahui, saat ini jutaan masyarakat Indonesia sedang berusaha menyambung hidup akibat dampak COVID-19, terutama dalam aspek ekonomi. Seharusnya, aliran bansos diharapkan dapat menjadi bantuan ekonomi dan dapat meringankan beban ekonomi bagi masyarakat. Namun nyatanya, kebijakan penanganan pandemi yang diambil pemerintah banyak dipengaruhi oleh kompromi politik dibanding kesehatan dan ekonomi masyarakat. Korupsi di tengah krisis atau bencana di Indonesia juga sudah pernah terjadi. Sebelumnya, sempat beredar kasus korupsi dana bencana di beberapa daerah yang mengalami bencana alam, seperti tsunami Aceh di Pulau Nias, Donggala, dan Sukabumi, serta saat gempa bumi di Lombok. Tidak hanya bansos, situasi krisis yang mengharuskan berbagai elemen berfokus pada penanganan COVID-19 juga tidak menutup kemungkinan korupsi di ranah-ranah yang lainnya. Bansos hanya menjadi gambaran besar bagaimana pandemi menjadi momentum kejahatan korupsi di Indonesia. Respons publik terhadap kasus yang beredar ialah melemahnya kepercayaan publik. Hal yang ditakutkan dari melemahnya kepercayaan publik ini tentu akan berimbas pada ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah secara general. Melemahnya kepercayaan publik dan lemahnya penegakan hukum juga akan berimbas pada menurunnya kesadaran publik terhadap isu korupsi. Apalagi hingga saat ini masyarakat sedang berfokus menghadapi krisis pandemi yang tidak berkesudahan. Berdasarkan isu tersebut, kita mengetahui bahwa terdapat penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang di dalamnya. Adapun beberapa solusi untuk menangani korupsi menurut kami yang pertama yaitu memperkuat transparansi penggunaan anggaran pemerintah ke publik. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa transparansi ialah prinsip keterbukaan dan kejujuran yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan sesuai peraturan dalam bentuk penyusunan laporan keuangan daerah. Diperlukan transparansi pengelolaan keuangan daerah berupa penyediaan informasi pengelolaan keuangan daerah di situs resmi pemerintahan daerah merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Karena adanya transparansi pengelolaan keuangan diyakini dapat meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Adapun solusi yang kedua yaitu pengawasan dan sanksi. Dengan memberikan hukuman berat bagi para pelaku koruptor akan memunculkan efek jerah. Hal ini juga dapat menjadi pelajaran bagi seluruh kalangan agar tidak melakukan hal yang serupa. Jika seluruh pemimpin suatu negara, pemerintah, perusahaan, atau usaha tidak melakukan tindak korupsi, maka ini bisa menghalangi orang-orang yang berada di bawahnya melakukan tindak korupsi. Adapun solusi yang ketiga yaitu meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Teknologi digital saat ini sudah berkembang dengan pesat.
Teknologi juga dapat digunakan untuk mempermudah sistem birokrasi baik di pemerintahan, perusahaan, bisnis maupun lembaga pendidikan. Dengan memanfaatkan teknologi, maka setiap aktivitas dapat dipantau sehingga meminimalisir kesempatan untuk melakukan korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi diklasifikasikan ke dalam merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Dalam rangka pemberantasan korupsi perlu dilakukan penegakan secara terintegrasi, adanya kerjasama internasional dan regulasi yang harmonis.